Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rista Aprianti. Saya dari kelas WX. Saya ingin menjelaskan tentang materi sumber daya manusia dari bab 8 sampai 11. Di bab 8 ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja membahas tentang apa arti kinerja, manajemen kinerja, penilaian kinerja dari beberapa sumber, manfaat penilaian kerja, syarat penilaian kinerja, dan masih banyak yang lainnya. Menurut Walter and Davis, pada tahun 1996, penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja pada karyawannya. Manajemen kinerja yaitu proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya, guna memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya organisasi itu sendiri. Ukuran kinerja atau performance measure adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat diandalkan atau reliable, dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Di bab 9 ada kompensasi. Kompensasi sendiri membahas tentang pengertian, tujuan, dan sistem kompensasi, bentuk-bentuk kompensasi, kompensasi sebagai imbalan, sebagai motivator, dan sebagai maintenance. Pengertian kompensasi ialah seluruh imbalan atau balas jasa atau reward yang diterima karyawan atas dasar hasil kerja karyawan tersebut terhadap organisasi. Ada jenis-jenis kompensasi, ada dua, yaitu kompensasi langsung atau direct compensation dan kompensasi tidak langsung atau indirect compensation. Kompensasi langsung atau direct compensation adalah pembayaran balas jasa yang berupa gaji, upah, dan upah intensif. Sedangkan kompensasi tidak langsung atau indirect compensation adalah pembayaran balas jasa yang berupa kesejahteraan karyawan, contohnya motivasi dan promosi jabatan. Tujuan kompensasi. Yang pertama ada mendapatkan karyawan yang memenuhi spesifikasi atau persyaratan jabatan sesuai kebutuhan organisasi. Yang kedua, memotivasi pekerja untuk bekerja lebih giat dan memaksimalkan seluruh kemampuan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga, mempertahankan karyawan existing atau yang sudah ada. Yang terakhir atau keempat, memenuhi regulasi dari pemerintah, contoh UMP, ketentuan lembur, THR, BPJS, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk-bentuk kompensasi dibagi ada dua, yaitu moneter dan non-moneter. Kompensasi moneter berupa uang dan kas. Kalau kompensasi non-moneter bisa jaminan kerja, fasilitas, peluang kerja. Di bab ke-10 ada pemeliharaan sumber daya manusia atau SDM. Pemeliharaan sumber daya manusia ini membahas tentang pengertian, tujuan, asas-asas pemeliharaan, metode pemeliharaan. Di sini ada pengertian pemeliharaan. Ialah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia ialah untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi, meningkatkan loyalitas, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki fisik, mental, dan sikap karyawannya, mengurangi konflik, dan menciptakan suasana yang harmonis. Adapun asas-asas pemeliharaan.
Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi, yaitu memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan harus menjadi dasar program. Dan yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan, yaitu akan menciptakan keterangan dan konsentrasi karyawan pada tugasnya. Dan yang keempat, asas peraturan legal. Dasar program sesuai ketentuan demi menghindari konflik antara buruh dan perusahaan. Dan yang kelima, asas kemampuan perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dasar program untuk menghindari kerugian perusahaan. Dan di bab terakhir ada keselamatan dan kesehatan kerja. Di bab 11 ini membahas tentang pengertian, tujuan, contoh K3, macam-macam kecelakaan kerja, penyebab kecelakaan kerja, SMK 3 atau sistem manajemen K3, dan lain-lain. Ada pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, atau baik dari perusahaan atau diri pekerja itu sendiri. Di sini juga ada tujuan K3. Tujuan K3 yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit, melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, dan yang terakhir, sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Sistem manajemen K3. Pengertiannya adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3. Siapa saja yang perlu menerapkan SMK 3? Sesuai pasal 3 Permenaker 5 Men 1996, perusahaan yang memperkerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau ada potensi bahaya ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK 3. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.